Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Giliran grup siapa sekarang? Silakan. Sekarang giliran grup 6 ya. Ya, silakan. Pak Siap. Lukman Hasan sama Bu Riani. Silakan. Cuman Udah kemungkinan lengkap ada orangnya. kendala di sinyal. Sebentar saya coba hubungi ya Pak. Oke, oke, Pak oke. Lukman.
Ini mau dimulai apa gimana? Pak Lukman Silakan. Yang udah ready. Yang belum ada siapa? sudah ready sih Pak. Ya udah silakan. Pak Lukman Mulai. udah ada. Ya, silakan. Mungkin langsung aja ya Pak. Iya, langsung aja. Silakan. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam presentasi malam ini ya Pak. Sebelumnya Rianti, dan saya akan mempresentasikan topik tentang konsep laba dalam akuntansi syariah. Dan kebetulan Pak Lukmannya lagi berhalangan hadir Pak, karena lagi dinas ke Bandung. Gak apa-apa kamu bawa ini semuanya kan? Iya Pak. Mm-mm. Mungkin takutnya keluar masuk gitu ujungnya ya Pak. Di sini soalnya sinyalnya lagi kurang bagus. Iya, iya. Eh, Langsung aja ya Pak. Yang Langsung pertama silakan Rani ya. konsep laba. Konsep laba. Laba yaitu besar kecilnya laba digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan dan kemajuan suatu bisnis. Laba dihitung dengan menghitung pendapatan perusahaan atau organisasi dikurangi dengan biaya atau beban yang dikeluarkannya. Dalam akuntansi syariah, laba harus diperoleh berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Prosesnya harus halal dari pihak-pihak yang berpartisipasi, harus mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya itu konsep laba. Selanjutnya, dalam akuntansi syariah, laba menunjukkan keuntungan bersih perusahaan. Ini adalah konsep yang sama dengan akuntansi konvensional, tetapi dalam akuntansi syariah, laba harus berasal dari bisnis yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa bunga atau investasi dalam bisnis yang haram. Dalam praktiknya, perusahaan syariah di Indonesia dan negara-negara dengan penduduk Muslim lainnya harus memastikan bahwa keuntungan yang mereka peroleh berasal dari bisnis yang halal. Ini melibatkan pengawasan yang ketat. Keuntungan akuntansi syariah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Hilang ya Rian nih ya. Lanjut ya, Pak. Lanjut lanjut. Ah. Rian Jenis hilang. Jenis-jenis laba dalam akuntansi syariah, yang pertama ada laba toyib atau laba halal. Ini mencakup keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu laba al-adal atau laba adil. Konsep laba yang adil diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, laba zakat.
Sesuai dengan aturan agama Islam, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan sebagian laba perusahaan harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban ini. Yang keempat yaitu laba real atau laba hakiki. Laba real didefinisikan sebagai laba yang diperoleh dari transaksi yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai ekonomi. Yang kelima ada laba al-ma'ruf atau laba wajar. Adalah laba yang diperoleh melalui transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pasar yang wajar. Selanjutnya, dalam laba akuntansi syariah, prinsip keadilan melibatkan aspek pembagian keuntungan yang adil. Konsep ini menjunjung tinggi prinsip syariah yang menghendaki keadilan dalam segala aspek bisnis. Berikut adalah beberapa contoh dari prinsip keadilan ini dalam laba akuntansi syariah. Yang pertama, adanya proporsi adil dalam pembagian laba. Akuntansi syariah menekankan pentingnya adanya proporsi yang adil dalam pembagian keuntungan kepada pemegang saham dan semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Lanjut, Yani masih ada? Hilang sinyal Yani. Yani Keluar, Pak. keluar ya. Iya, putuskan. Oh. Ini yang present yang itu share screen siapa? Kang Saya, Rahmat, Pak. Saya bantu screen share. Kang Roni ya. Oh iya. Ya. Iya. Ini slide berapa sekarang nih? 6 ya. Sedua lagi ya. Sisa satu slide lagi, Pak. 6 dan Lagi 7 ya. aja. Iya. Ini yang 7. Oh iya. Hilang, nggak bisa masuk ya. Sudahlah, nanti pertanyaannya di akhir sesi aja ditanyain ke itu ya. Kalau mau nanya. Di apa? Stop share dulu, Kang Roni. Oke. Pertama-tama, ini yang hadir berapa nih? 13 kurang satu Kang Lukman ya. 12. Pak Kita Lukman UTS ada, Pak. ada. Siapa yang nggak hadir? Pasti kan 14 kita. 15 sama saya 2 orang nggak hadir nih. Tadi, Meriani. Keluar. Oh iya. Yang kuliah terus satu lagi. Ini sesuai jadwal Eh, kita minggu depan UTS nih. UAS nih. UTS sorry. UTS ya. UTS nanti apa? Online ya. Kemudian mungkin sebelum UTS saya akan kasih quiz. Quiz itu tujuannya untuk teman-teman buka materinya gitu ya. Supaya nge-refresh ya. Refresh. Kan biasanya kalau yang mahasiswa tuh apa apa namanya
sambil bekerja. Biasanya golongan OSIS nih sama kayak saya, golongan OSIS. Tahu nggak OSIS? Tahu nggak Kang Roni? OSIS apa? Apa tuh, Pak? Oh, Otak sisa, oh, otak sisa. ada sisa dari kerjaan, Pak ya. Iya, udah capek gitu ya. Itu biasa seperti itu, harus di refresh ya. Tapi sih kelas ini sih apa namanya bagus lah ya, aktif. Apalagi saat banyak banyak ini, banyak apa AI ya untuk dapetin materi ya. Cuman jangan percaya 100% sama AI. Ya kadang-kadang menyesatkan seberapa kali coba nggak sesuai dengan ini. Jadi kalau mau nyari materi itu selain dibantuin sama apa, Chat GPT misalnya gitu ya. Lihat juga jurnal-jurnal yang udah ada. Nah, itu. Atau buku-buku yang ada gitu ya. Itu alat bantu boleh, tapi jangan jadi patokan. Ya, kadang-kadang saya udah ngetes berapa kali tuh jawabannya nggak pas. Itu nanti namanya juga mesin ya. Dia tergantung dia searching ke di ininya kan. Searching di apa di database-nya, di big datanya itu kalau ada data yang kurang pas, comot tuh itu. Tuh kan. Sekarang ada AI di WA ya. Apa namanya itu? Saya iseng download gitu kan. Saya tanya, menurut kamu Islam bagaimana gitu ya? Jawabannya ngalor ngidul gitu, dia ambil ceramah Ustadz siapa gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Jadi sumbernya tuh kurang kuat kadang-kadang ya, tapi itu banyak ngebantu kita. Sekarang sih gampang. Ya itu nanti jadi kita minggu depan ya, kita apa namanya? Kita UTS ya. Di jam yang sama biasa sih kasih waktu cukup panjang ya, sampai pukul 00 biar teman-teman sempat buka-buka ya pergi kerja ya. Nah kalau S2 itu sebenarnya udah bukan lagi hafalan, Pak. Jadi harus pemahaman ya. Karena S2 itu kan tesis ya, tesis itu kan memunculkan teori ya, teori baru ya. Apa apa namanya, novum gitu ya, teori baru. Jadi misalkan meneliti apa nih gitu ya. Nah, itu harus ada dasar penelitian sebelumnya. Ya. Misalnya begini, ya di bab satu itu ini kita ini aja ya. Sebelum materi selesai akan ngobrol tentang ini. Ini semester berapa nih sekarang nih? Satu ya, Ya, Pak. Semester Ya, satu, Pak. satu. Satu tuh selesai semester satu udah mulai nyari judul, ya. Biasanya kalau udah kan ini cuma 2 semester kuliahnya kan, 2 semester habis kan gitu ya. Begitu bukan? iya, Pak. Kan yang 1,5 tahun mestinya selesai kalau cepat waktu ya. Biasanya tuh ya teman-teman kalau kita udah kelamaan off dari perkuliahan, malas mulainya. Percaya sama saya, malas mulai. Jadi nyari materi judul tuh yang kita kuasai, nggak usah yang muluk-muluk lah. Yang kita kuasai dan datanya ada berserakan di sekitar kita. Teman-teman bebas aman aman umah nih jangan jauh-jauh dari situ udah. Tentang layanan misalnya, tentang apa namanya pembiayaan bermasalah di bank syariah apa itu kita pernah apa yang kayak gitu gitu ya, yang datanya mudah diperoleh ya, biasanya tuh lama karena sulit data diperoleh. Pengalaman saya juga dapat tips dari dosen bimbing saya, dicari data ya, materi yang paling kita kuasai, datanya berserakan di sekitar kita, nggak harus nyari di mana gitu, nggak harus gitu. Kalau bisa ya, kalau mau lebih gampang kuantitatif udah. Nggak usah tuh ngider-ngider ke jalanan gitu ya. Survei segala macam, nggak usah. Kuantitatif aja. Pakai data sekunder gitu ya. Itu sangat cepat itu. Dan apa namanya, cari yang trending gitu materinya. Nah, kalau bisa ya, yang kekinian. Ya, dan harus ada aspek syariahnya karena ini kan jurusan ekonomi syariah ya, harus ada aspek syariahnya. Kalau nggak ada, nanti ditanya sama diktinya. Ya, nanti biasanya kalau nggak ada pun
ketika seminar proposal tuh di diminta direvisi banyak yang begitu ya gitu. Nah makanya model kita diskusi seperti ini harapan saya sih ya teman-teman langsung paham gitu ya, paham gitu. Karena diskusi ya dari kemarin ya itu lebih melekat nantinya. Jadi ketika kita nanti eh, udah mulai buat tesis gitu ya, jadi ingat oh ini topiknya di materi ini Pak Taufik misalnya ini kan Pak Yaya misalnya gitu. Langsung inline gitu, ambil materi buka, oh kebayang baru apa cari ini ya referensinya ya, jurnal-jurnalnya. Emang bagus minimal 50 jurnal ya biar strong ini penelitiannya. Gitu ya. Pas pekerja ya, mestinya lebih gampang. Ya, kalau yang agak repot sih memang meyakinkan yang kelas fresh graduate tuh ya, yang langsung ini dia karena nggak punya pengalaman gitu ya. Jadi eh, lebih lebih perlu effort bikinnya ketimbang yang udah punya pengalaman. Oke, sekarang kita masuk ke Riani udah masuk lagi belum? Belum ya? Oke, Belum ada lagi, Pak. nyala hilang dah. Oke, kita bahas ya materi terakhir di setengah semester ini ya. Ini akuntansi syariah, konsep laba dalam akuntansi syariah ya. Ini pengertian umumnya gitu ya. Laba tuh dipandang sebagai eh, dasar bagi pajak. Ini pajak nggak bisa lihat orang punya untung nih. Ya. Dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen gitu ya. Karena kalau di perusahaan tuh laba sekian, gue dapat berapa dividen, masam gitu ya. Jadi kalau di satu perusahaan itu ya karyawan dapatnya bonus, dividen dibayar setahun sekali. Gitu. Dividen biasanya teman-teman itu dia ngitung, dia misalkan punya modal di Amanah Umah nih 2 miliar gitu kan. Dia pasti pengennya di atas bagi hasil deposito atau kalau di konven dia bunga deposito gitu ya. Kalau sama jatuh di bawah ngapain gue beli saham kan gitu ya, mendingan gue depositoin aja kan gitu ya. Nggak ada risiko. Kalau di sebagai saham kan punya risiko dia. Risiko perusahaannya rugi, dia kena modalnya habis gitu kan. Jadi jadi belaba itu ya incerannya kantor pajak, ya, incerannya si eh, pengasah saham untuk dividen gitu kan. Kemudian buat apa? Buat pedoman investasi dalam mengambil keputusan untuk ke depannya. Amanah Umar nih mau beli kantor baru, lihat laba tahunannya berapa nih gitu ya. Mampu nggak labanya itu ya apa disisihkan untuk membangun gedung itu atau beli beli kantor dari pembiayaan bank syariah lain. Nah, angsuran itu mampu nggak di cover dari laba yang diperoleh. Itu fungsi laba secara umum ya. Nah, dalam akuntansi konvensional merupakan kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha ya, yang dihasilkan dengan mengkaitkan antara pendapatan dan biaya atau beban dalam satu periode tertentu ya kan tahunan 3 bulanan 6 bulanan gitu ya seperti itu. Jadi laba juga berhubungan dengan pengukuran modal dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis perubahan modal secara temporer. Jadi kalau berkaitan dengan modal itu ada disebut dengan ROE, Return on Equity ya. Jadi dia modal sekian ini misalnya modal 1 miliar labanya berapa nih? Modal 1 miliar perusahaan labanya misalkan 200 juta itu kan 20% ya itu ya apa namanya return on equity-nya ROE ya seperti itu. Nah kemudian dalam eh, perspektif kapitalis ya menurut Adam Smith ya laba sebagai hasil dari pembagian kerja ya permodalan pasar bebas harga pasar serta dipengaruhi oleh tingkat upah buruh ya biaya tenaga kerja ya BTK ya
bunga, ini kan kapitalis ya. Kemudian kolonialisme, kepastian kondisi ekonomi, ukuran perusahaan dan kebijakan pemerintah. Jadi pengaruh laba dipengaruhi banyak hal ya. Seperti ya. Kemudian dia juga menawarkan konsep pasar bebas ya dalam sistem ekonomi. Pada zamannya kan kalau teman-teman pernah baca sejarah perdagangan internasional tuh ya emang ada sebenarnya tokoh nih ya, tokoh apa ekonom zaman dulu ya. Dia menawarkan konsep pasar bebas. Ada zaman sebelum Adam Smith tuh namanya apa ada teori merkantilisme ya. Itu dia bukan pasar bebas gitu ya. Jadi diatur semua pemerintah gitu. Nah, Adam Smith enggak untuk supaya mendapatkan laba lebih besar pasar bebas kata dia gitu ya. Jadi pasar harus bebas, nggak boleh diintervensi oleh pemerintah. Menurut teorinya dia nih ya. Dengan kebebasan itu mendorong serakahan kaum kapitalis. Kenapa dia apa mencari laba sebanyak-banyaknya dengan persaingan yang tajam ya, saling menjatuhkan dan sebagainya ya, untuk memperoleh laba dengan memproduksi komoditas yang akhirnya menyebabkan terjadinya kelebihan produksi gitu, produksi terus gitu ya. Yang akibat ujungnya jadi krisis ekonomi, oversupply, nah, gitu ya. Ya, karena oversupply terjadi pengangguran, inflasi yang yang sudah dikendalikan. Nah, ini teori kapitalis Adam Smith ya. Kemudian eh, karena itu dia dinilai gagal ya, yang menyebabkan krisis ekonomi tahun 30 sampai tahun berapaan tuh ya, zamannya dia lah ya. Kemudian muncul Keynes ya, Maynard Keynes ya. Dia apa namanya berpendapat bahwa harus ada campur tangan pemerintah. Dia setengahnya kembali ke zaman merkantilisme ya dalam dan apa dalam aktivitas ekonomi. Kenapa gitu ya? Karena kalau enggak ya seperti itu terlalu bebas, ada monopoli segala macam. Jadi nggak bisa diatur tetap gitu ya. Karena adalah apa ketika zaman Adam Smith gitu ya, orang yang mencari barang ya kan? Pada zaman Smith orang yang mencari barang sehingga kaum kapitalis relatif lebih mudah dalam menghasilkan laba. Jadi memang beda zaman ya. Orang berburu barang. Sedangkan zaman case beda si krisis gitu ya. Kan daya beli turun tuh. Barang yang mencari konsumen gitu ya. Diskon segala macam gitu ya. Memang beda zaman. Ya, sehingga kebijakan juga beda. Artinya apa? Sekali ini kapitalis tetap nggak strong ya, nggak sustain ya. Sehingga persaingan untuk menghasilkan laba semakin meningkat nih karena barangnya jadi konsumen tuh tahu. Nah, sekarang juga gitu kan sampai sekarang kan APP apa yang terjadi ya itu ada bahan baku, ada biaya tenaga kerja dan biaya apa namanya produksi ya untuk kena bisa-bisaan gitu kan. Supaya apa? Supaya perusahaan dapat laba ya. Karena jika harga pasarnya bagus lebih tinggi dari harga pokok ya dapat laba dia kan gitu ya. Laba juga ditentukan oleh konsumen gitu ya. Karena konsumen kalau produksi bagus, konsumen apa namanya beli barang itu lagi kan gitu. Nah, perbedaan dasar pemikiran Smith ya dengan Keynes adalah keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Itu berdasar apa perbedaan mendasarnya gitu ya. Jadi memang harus ada kebijakan pemerintah ya baik di bidang fiskal ya, belanja negara maupun biaya modal. Kalau enggak ya seperti itu ya. Cuma kalau di merkantilisme tuh lebih ini lagi beda apa sama-sama ada keterlibatan pemerintah tapi di itu lebih kepada apa ya? Merkantilisme lebih kepada otoriter lah gitu ya. Cuma sama-sama melibatkan pemerintah ya. Di Keynes itu nggak seperti zaman merkantilisme. Ya. Nah, teori ekonomi Keynes ini banyak diadopsi nih oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Ya, makanya ada kebijakan pemerintah, ada kebijakan apa namanya import, kebijakan ekspor, kebijakan tarif, biaya masuk, ya, PPN itu dalam rangka itu. Coba bayangin teman-teman ya, ketika misalnya impor nggak dibatasin gitu ya, atau nggak kena pajak, barang dari luar masuk nih banyak kan, banyak barang gitu ya. Oh, padahal barang sejenis ada di Indonesia nih. Oh, dan barang dari luar masuk ke Indonesia dan lebih murah harganya kan gitu ya. Akibatnya apa? Barang dalam negeri nggak laku
tutup ujung-ujung pabrik ikan, banyak pengangguran kan gitu. Makanya harus diatur. Itu yang terjadi zaman Adam Smith itu kan nggak dianggap mana kayak ikut campur. Ya ada sekarang nih kayak kayak apa presiden lagi keliling itu kan kebijakannya tuh clear tuh ya. Ada apa mudah-mudahan sih benar ya. Dia kalau ini sih indikasi positif nih ya. Apa kebijakan itu benar-benar nasionalis gitu, melindungi kepentingan dalam negeri ya. Kalau di ke Cina, ke Amerika itu contoh-contoh keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi ya. Tentunya berawal dari kebijakan politiknya gitu ya, yang berujung pada apa namanya kebijakan ekonomi di negara itu kan gitu seperti itu. Oke, kemudian ya kesimpulannya adalah sistem ekonomi eh, kapital liberal adalah proses penciptaan laba ya. Jadi tujuan lain perusahaan adalah untuk memasang laba sebesar-besarnya bagi pemiliknya ya, bagi pemilik ya. Tentu tujuan ini berpengaruh kepada pengelolaan perusahaan. Hubungan antara kapital atau modal dan laba yang menentukan pola perilaku manusianya kan gitu ya. Karena mau laba sebesarnya ya apapun dihajar gitu kan. Modal juga harus dikelola untuk menghasilkan laba yang akan diakumulasi menjadi kapital baru, modal baru gitu ya. Karena ada modal, kalau ke bank nih ya, ada kebijakan kan, sebagian dividen itu jatahnya mengasam, sebagian buat mengasam, sebagian buat nambah modal banknya. Karena kan bank itu padat modal ya, setiap ada pertumbuhan dia wajib nambah modal baru. Ya. Nah, ketika itu perilaku para ekonom ini fokus untuk mengelola eh, kapital demi memaksimalkan laba. Ya, satu aspek perilaku manusia yang dipengaruhi oleh konsep laba dalam kapitalisme adalah apa? Konsep akuntansi. Ya. Dampak negatifnya ya, perilaku kecurangan akuntansi. Dilihat, oh, pesan laba supaya investor masuk. Dia mengotak-ngatik akuntansi. Ya. Ada window dressing, ya manajemen laba di mana manajemen berupaya untuk merekayasa laporan keuangan agar memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan yang baik ya. Ini ya, makanya sekarang ada akuntan independen ya yang ditunjuk oleh OJK untuk perbankan. Ya, kalau untuk yang lain ya, biasanya akuntan yang punya ini bagus ya, apa image bagus di dunia internasional kayak Ernst and Young ya, PMG gitu ya, apa kantor akuntan buku. Nah sekarang dalam Islam seperti apa sih lama sebenarnya ya. Nah, jadi ekonomisnya jelas ya tidak mengenal maksimalisasi keuntungan ya. Nah, dianggap tidak berorientasi pada akhirat ya. Namun yang bukan berarti apa kita nggak boleh ngambil laba ya, dan memang nggak ada belum ada dalil persisnya ya yang menyatakan itu, yang menyeratkan itu ya, gitu ya. Dan praktiknya ya seperti itu kan ya. Eh, apa namanya? Dan eh, eh, ada beberapa dalil yang memang apa membolehkan ya, memperoleh laba atau mereka keuntungan dalam bisnis karena merupakan keberkahan dari Allah. Ujungnya kan Pak zakat nih nanti kita lihat ya, yang harus diperjuangkan. Ya, jadi keuntungan terus diperjuangkan ya. Karena ada dan ada harus dipertanggungjawabkan ya. Seperti yang kemarin tuh ya ada pertanggungjawaban terhadap laba. Mana diperoleh harta itu, kemana dibelanjakan ya, dan eh, apa namanya apa buat apa dibelanjakan dan bagaimana cara mendapatkannya kan gitu kurang lebih gitu ya. Kita udah bahas sih kemarin tuh ya. Nah di apa di Quran sendiri ada Al-Baqarah ayat 16 ya. Ini kurang lebih mereka itu yang membeli kesesatan dengan petunjuk ya, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung
dan mereka tidak mendapatkan petunjuk gitu. Kurang lebih terjemahan bebas ini ahli fikih nanti bisa tambahin ya. Jadi interpretasi ayat ini adalah suatu pertukaran tanpa adanya keuntungan, ya, bukanlah suatu perdagangan atau jual beli, ya. Kecuali yang mengandung manfaat dari pihak yang bertransaksi. Contohnya jual beli terjadi jika kedua pihak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, ya. Kemudian eh, apa, interpretasi bisnis tanpa ada keuntungan hanya membuang-buang waktu dan tenaga kan gitu. Harus ada untung harus ya. Pada ayat yang lainnya, apa namanya, Allah mendukung orang beriman untuk apa membuat kesepakatan saling menguntungkan. Ingat ya, laba diperoleh dengan jual beli yang saling menguntungkan atau dengan transaksi saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Ya, itu poinnya seperti itu. Ya, dan ya kita harus sebagai Muslim harus apa harus jadi orang kaya. Ya, karena untuk apa? Untuk sepanjang digunakan di jalan Allah kan gitu. Bedanya tadi maksimalisasi laba dalam apa sistem kapitalis jelas itu buat apa buat diri sendiri, tapi kalau dalam apa Islam kan enggak ya, harus apa menambah sebesar-besaran untuk apa, untuk kembali ke masyarakat minimal melalui zakat yang telah diatur ada distribusi apa kepada masyarakat ayo atau apa apa yang berhak atas ada beberapa dalam hadis juga ada beberapa kisah ya yang memperbolehkan memperoleh keuntungan dalam satu aktivitas bisnis tanpa ada keuntungan. Ini contohnya apa Urwah ya Bariki ya diberikan 1 dinar oleh Nabi untuk membeli seekor kambing ya. Kisahnya seperti itu ya. Dalam perjalanan pulang begitu dia beli, begitu pas lagi pulang mau dibawa ke kisahkan ke Rasul ya. Ditawari untuk menjual kambing ya orang-orang lain ya. 2 dinar. Nah dia udah jual aja 2 dinar karena untuk 100% tuh kan. Lalu kembali ke pasar membeli lagi kan 1 dinar lagi kan gitu ya. Terus diserahkan kepada Nabi besar keuntungannya ya. Seperti itu kisah seperti itu. Iya. Nah pada kondisi tertentu upaya perolehan keuntungan atau laba diwajibkan. Ya diwajibkan. Kenapa? Khususnya teman-teman baca nih hadisnya. Khususnya buat apa nih? Buat ya para ah, wali harta anak yatim untuk mengelolanya atau menginvestasikannya dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan itu cukup nggak hanya untuk apa zakat aja tapi menutupi biaya sehari-hari anak yatim tersebut. Jadi wajib tuh harta anak yatim yang dikelola oleh walinya harus wajib diusahakan, wajib mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk itu gitu ya. Kemudian apa namanya ada Umar bin Khattab juga lakukan jual beli harta anak yatim untuk menyelamatkannya dari zakat. Dia tetap dikeluarkan zakat dan bisa membiayai kehidupan anak yatim ya. Nah, walau mengatur persis ya besar perolehan keuntungan dalam apa berusaha ya, menurut Al-Ghazali ya beliau menyarankan para pedagang itu tidak menjual barangnya pada tingkat harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku harga pasaran gitu ya. Sebab ini akan menyebabkan tingkat laba yang berlebihan. Nggak boleh juga walaupun nggak ada realnya ya. Jadi Al-Ghazali memperkirakan ya besaran laba itu kira-kira ya 5-10% ya dapat menyarankan pada pedagang yang untuk lebih memerhatikan keuntungan sejati. Apa keuntungan sejatinya? Keuntungan akhirat. Ya. Jadi kesimpulannya ada dalam Islam ya profit makna jauh lebih daripada profit material saja. Ya. Konsep laba harus didasari tauhidullah ya, di mana tujuan pencapaian laba berorientasi pada akhirat. Ya, seperti itu kan banyak kita lihat ya. Apa
punya usaha banyak, tapi ya kan nggak habis juga gitu diambil ya, dibikin sekolahan buat anak yatim, dibikin masjid, dibikin irigasi banyak tuh ya seperti itu. Bayangin kalau semua orang Muslim kaya dan begitu, kita nggak ada orang miskin di Indonesia nih seperti itu. Nah, sekarang beda ya. Sayur segelintir juga begitu, hutan juga begitu. Apa negara kaya yang hasilnya di ke luar negeri ya. Kita nantikan lah mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang baru ini membawa optimisme ya. Kalau kalau apa poin-poinnya sih komitmennya sih clear ya. Mudah-mudahan bisa jalan itu aja ya. Kayak mau cita-citanya untuk menekan dolar menjadi 5.000. Wah itu luar biasa tuh kalau bisa. Gak usah 5.000 lah, di 8.000 7.000 aja udah luar biasa itu. Kemudian makna laba dalam Islam didasarkan pada filsafat spiritual bahwa laba adalah hasil kerja manusia yang diridhoi Tuhan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh umat manusia, ya. Lingkungan sosial dan kemakmuran lingkungan alam. Jadi laba tuh buat itu, nggak buat hanya pribadi aja gitu ya. Laba juga bukan hanya untuk memuaskan tujuan berupa materi, tapi untuk membangun ahlak mulia yang sejalan dengan fitrah manusia, yaitu rendah hati, tawadu, mengutamakan kepentingan atau itsar ya, hidup sederhana, senang membantu orang lain dan sebagainya. Yaitu tujuan Muslim itu harus kaya karena biar bisa berbuat baik ya. Ya, karena dengan memandang laba sebagai rezeki dari Allah, maka manusia harus mengupayakan memperolehnya dengan cara-cara yang diridhoi, kan gitu. Dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syariah, kan gitu ya. Karena ingat ya, modal itu nggak boleh berhenti, kan gitu ya. Di material harus berputar, kan gitu ya. Kalau yang lain yang terhenti. Ya karena modal berhenti gitu ya, nggak menghasilkan, padahal begitu menghasilkan ada zakat yang keluar, ya, ada hak orang yang keluar seperti itu ya. Secara filosofinya seperti itu. Karena memang laba bukan sepenuhnya pemilik ya, karena dia kan sebagai titipan Allah ya. Di situ ada haknya, hak apa, hak orang lain di situ ya. Ya, jadi sehingga tujuan akhir laba untuk memperoleh keridhaan dan kedekatan pada Allah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dalam akuntansi syariah gitu ya? Definisi bebasnya akuntansi adalah apa nih? Identifikasi yang bukan orang bank ya, mungkin apa coba saya pelan-pelan nih. Akuntansi adalah identifikasi transaksi ya, diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh nih ya, contoh misalnya Kang Roni ya beli apa beli mobil gitu kan, beli mobil ya, beli mobil ya. Itu catatan yang di Kang Roni kan mobil masuk sebagai apa? Harta kan? Nah, ya kan? Iya, Pak. Dibayar tunai keluar. Oke, gitu ya. Ini kalau kalau kita belajar akuntansi, tekon itu seret-seret gitu ya. Di sebelah kiri neraca ya, neraca kan tahu ya. Sebelah kiri itu aktiva, sebelah kanan itu pasifa. Ya, tadi mobil tadi dihitung di mana? Di aktiva atau pasifa di neracanya, laporan keuangannya. Mobil di Aktiva mobil. Aktiva, ya di harta kan. Nah, ini boleh minjem, ya. Boleh dapat pembiayaan dari bank syariah lain. Bentuknya hutang. Hutang dicatat di mana nih, Pak? Aktiva pasifa? Di Pasifa. Di Pasifa, Pak. Pasifa. Liability. Itu kan. Itu Ya, yang disebut dengan pencatatan. Dicatat nih, ya, pembelian mobil tersebut gitu ya. Digolongkan, oh mobil termasuk harta adanya di Aktiva. Oh, hutang termasuk kewajiban adanya di Pasifa. Itu disebut dengan ini, dengan poin apa namanya tadi ini ya, eh, ini pencatatan penggolongan serta pengikhtisaran rahasia tersebut ya, sehingga masalah laporan keuangan itu jadi neracanya itu kan terus transaksi sehari-hari Kang Ron itu bisa catat tuh, beli ini beli itu beli handphone segala macam kelihatan neracanya, berapa hartanya, berapa utangnya gitu ya. Nah dalam konsep akuntansi, aktiva dan pasifa itu harus
balance, total sama. Ya, rumusnya adalah harta, ya, kesamaan akuntansi harta sama dengan hutang plus modal. Harta di sebelah kiri, ya, semua harta tuh. Hutang di sebelah kanan di pasifa. Nah, hutang dengan harta, ya, ketika di kan di sini masuk modal. Ya, nanti kita latihan deh bikin bikin apa neraca sing. Jadi setiap dari kita nih udah bisa bikin laporan keuangan sendiri. Mengerti konsepnya kan itu kan apa terjemahan bebas dari akuntansi adalah apa? Identifikasi transaksi, ya, kemudian dicatat, digolongkan, diikhtisar ujungnya transaksi, catat, penggolongan, ya, kemudian ujung laporan keuangan. Itu ya gampang sebenarnya. Oh iya. Eh, Kalau di basis syariah ya aturan yang ditetapkan oleh Allah ya. Jadi sehingga akun syariah sebagai transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Itu ya, Ki, ya. Nah ini yang ya itu yang penting lagi saya ambil yang penting ini. Jadi poinnya adalah kebenaran dan keadilan dalam mengukur teman akar tadi ya. Menurut Umar Cakra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba sebagainya. Sehingga seorang akuntan nih ya, wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Jadi kalau tadi di akuntansi konvensional dia bisa direkayasa keuangan, hanya akuntan. Akuntan konvensional pun dia bisa ini, tapi yang syariah harusnya enggak. Di PSAK syariah itu apa namanya ketentuan tentang akuntansi syariah itu udah dipagerin gitu ya. Insya Allah kalau laporan keuangan yang bank syariah aja gitu itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, ini poinnya ada di kekuatan di seorang akuntan ya. Dia akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan ya. Yang tunjuk sebelumnya manajemen ya atau yang mengelola perusahaan itu bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan keuangan ya kepentingan pribadinya ya. Sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan memasukkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu harus diperlukan seorang akuntan yang independen ya yang melakukan pemeriksaan atas laporan berdasarkan bukti-bukti, metode, teknik, dan strategi pemeriksaan apa namanya itu itu detailnya dijelaskan di ilmu auditing ya. Saya punya pengalaman teman-teman ya. Saya pernah membiayai apa namanya toko handphone di Bandung tuh di Dago ya. Kalau orang Bandung kan tahu di pojok tuh Dago berapa tuh ya. Saya lupa nama toko handphonenya. Itu gede 3 lantai. Dago berapa nilai aset itu kan? Nilainya ratusan miliar. eh, Kantor apa tokonya itu cuma 3 lantai. Saya lupa namanya itu ya. Kemudian saat yang sama, yang belakangan itu eh, ada Bandung Electronic Center ya, yang pusatnya handphone. Ya. Tapi toko handphone lama, berjaya lah dia gitu kan. Terus saya coba apa, menganalisis dia mau minta pembiayaan gitu ya ke mas saya. Apa enggak kecil mintanya itu 150 miliar gitu kan. Kan nggak main-main tuh saya heran toko handphone begini emang 3 lantai itu ya jaminannya cover untuk itu untuk melunasi hutangnya misalnya tidak bermasalah gitu. Cuman kan nggak hanya itu yang dilihat gitu ya. Saya cuma lihat handphone itu kan barang yang apa cepat hilangnya dari pasaran kalau ada yang baru gitu ya. iPhone aja dari iPhone sekarang udah iPhone berapa 16, 19, 17 gitu nggak tahu tuh berapa tuh ya. Terus itu ya cepet setahun sekali mungkin bisa berubah gitu. Saya udah identifikasi masalah itu gitu ya. Cuma kalau itu, karena itu waktu yang yang minta analis itu top manajemen saya lakukan. Ya, lihat ya. Sepi itunya.
sepi apa namanya, eh, ya nggak rame lah gitu apa, tokonya itu ya, ya lantai itu. Tempat ngebayangin seperti Ramayana Jambara ya. Ya kan dia punya gedung sendiri 3 lantai rame terus kayak gitu. Ini handphone tuh kayak gitu ya. Tapi kan ketika ada persaingan dan karakteristik karakteristik itu barang yang padat IT itu kan mudah apa cepat berubahnya itu menjadi ancaman gitu. Dan waktu itu pengajuannya juga buat take over pembelian di bank lain. Ini saya sih curiga itu sebenarnya kan gitu ya. Udah. Laporan keuangannya bagus teman-teman. Ya, waktu saya wawancara, saya tanya nih, ini cara jualnya retail atau kerjasama dengan bundling dengan apa Indosat, Telkomsel, itu yang disebut dalam istilah perbankan itu retail atau corporate, ya gitu ya. Corporate itu bundling ya dengan provider apa namanya provider telepon seluler ya gitu ya. Dia bilang 70% ini pada retail kan bagus soal itu pasti lebih tinggi untungnya 30% bundling ya kalau bundling ya anak korporasi ya B2B ya pasti untungnya lebih kecil gitu ya gitu ya udah. Nah, terus saya minta laporan keuangan oh bagus laporan keuangan cuman kebalik aja saya ngeliatnya di laporan keuangan itu 7%-nya corporate gitu ya 3% yang apa yang retail. Ya udahlah saya sampaikan ke manajemen kita komite gitu ya dari si manajemennya gitu kan ternyata apa teman-teman tuh laporan bagus rekening orang juga bagus itu semuanya direkayasa. Kenapa? Orang di manajemen saya tuh confirm ke KAP-nya itu gitu ya benar Pak dia cuma bilang, benar Pak ada apa Bapak mengeluarkan apa namanya audit report dengan nomor sekian sekian sekian. Oh kita nggak pernah ada dia nggak bilang ini Sabadi enggak oknum. Jadi mungkin itu dibuat oleh oknum kantor akal publik itu ya. Ambil kopi segala macam, cuman nomornya kan nggak bisa masukin, nggak bisa pakai nomor itu, nomor dimasukin. Jadi verifikasi dari tim manajemen risiko kita dulu, dia nanya ada nggak nah, audit report dengan nomor sekian nggak ada. Kalau ada tuh berarti bukan dari kita Pak, katanya gitu. Pas sebenarnya kopi itu. Nah, contoh tuh langsung ditolak. Ya, ya memang itu jadi event pakai KAP pun apa namanya kalau sepanjang dibayar mahal gitu ya dia akan ini gitu dia akan apa rekayasa makanya kan sekarang auditor-auditor yang seperti itu udah makin sedikit karena ada tentang OJK gitu ya kalau di tempat sudah besar tuh apalagi misalnya mau dibiayai bank OJK minta KAP-nya wajib yang terdaftar di OJK KAP-nya gitu ya seperti itu ya. Nah ya ini perbedaan cara pandang antara kapitalis dan konsep syariah dalam memandang laba yang mengakibat perbedaan tujuan akuntansinya ya. Karena itu tadi, kalau itu kan laba sebab besarnya untuk nyari ini segala macam. Ya, sama juga sih Bang Saleh juga pengennya bagus ya, tapi nggak boleh direkayasa ya. Nah, penekanan utama adalah pada laporan laba rugi untuk menilai profitabilitas ya, perusahaan yang pada akhirnya dijadikan dasar pembagian dividen itu ya. Gitu. Serta akan menambah ekuitas perusahaan yang juga kemampuan untuk membayar bunga dan atau pinjaman kreditor tadi yang saya sampaikan kan. Jadi apa namanya memang laporan laba rugi itu dibuat buat macam-macam gitu ya, buat macam-macam buat apa ya dividen buat bank saham. Tapi ini kan masih konsep lama buat keuntungan stockholder ya. Sekarang tuh laba itu kalau konsep syariah buat stakeholder ya, buat nggak hanya buat saham ya buat karyawan ya buat lingkungan ada CSR segala macam udah bergeser ya bergeser itu konsepnya. Nah tujuan laporan keuangan akuntansi syariah ini meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah ya karena semua transaksi harus
apa harus ada akad syariah jual beli informasi kepatuhan inti syariah terhadap prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penguasaan penggunaannya. Jadi dia harus ada penggunaan, misalkan dia dapat zakat, nah itu pengguna kemana aja gitu ya, harus harus transparan. Ya. Teman di BPRS Amanullah udah paham nih ya, karena ada kegiatan sosialnya di BPRS ya. Kalau di bank konven nggak ada ya. Takutnya dilaporkan gitu. Mungkin dia juga punya lembaga zakat ya, cuman nggak setransparan apa namanya BPRS atau bank syariah ya, atau lembaga keuangan syariah karena dia minimal mewajibkan karyawannya dipotong zakatnya di situ gitu ya. Kemudian informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab eh, entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana yang menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai apa tingkat keuntungan investasi yang diperoleh nanam modal ya dan pemilik dana ya dana mudharabah nih ya syirkah temporer ya mudharabah mutlakoh ya serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial yang termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat infak sedekah. Jadi ada ininya ya. Di laporan keuangan tuh yang menyertai laporan keuangan tuh ada laporan ini penggunaan zakat ada menjadi hal yang diatur di eh, pernyataan standar akuntansi syariah ya dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Akuntansi IAI Ikatan Ahli Akuntansi Indonesia ya. Kemudian nah, karena hal itu tadi ya laporan keuangan eh, dari Kutas Syariah menjadi pertanggungjawaban aktivitas bisnis perusahaan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, baik secara pengelolaan maupun penggunaan hasil keuntungan. Clear di situ ya. Dan harus sesuai dengan kondisi real tanpa ada rekayasa. Poinnya itu ya. Kemudian dua konsep syariah ya yang diterapkan dalam terkait dengan laba yang dihasilkan. Pertama itu pembayaran zakat dan pelarangan bunga. Itu ya, clear ya. Nggak, zakat harus dikeluarkan dan nggak boleh menerima bunga. Contoh bank syariah nih ya. Ya, buka rekening di bank konven kan dapat bunga aja segitu tuh ya. Itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan. Harus masuk ke rekening apa sosial atau zakat atau infak ya. Infak untuk apa? Kebutuhan diatur tuh hanya buat kasum. Entah jalan, entah apa namanya toilet umum dan sebagainya ya itu. Nah kemudian penggunaan laba sebagai dasar perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan ya diharapkan dapat meminimalisasi mismanagement ya serta masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan karena transparan nih nggak ada kecurangan lagi dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan harusnya begitu ya harusnya gitu. Sebab gini, kalau ada bank atau lembaga keuangan syariah gitu ya, lembaga syariah lah atau misalnya yang memanipulasi eh, laporan keuangannya, wah itu berat tuh. Ya, teman-teman coba bayangin ya waktu kita sekolah ya, SMP atau SMA Muhammadiyah ya, sama SMA, SMP atau SMA swasta atau negeri gitu ya. Kalau misalkan eh, yang ekstrim ya, kalau SMP atau SMA eh, umum itu mabok-mabokan tuh hal biasa bandel tapi bayangin SMP atau SMA Muhammadiyah yang minum-minuman gitu ya itu hujatannya lebih besar gitu karena ya itu walaupun katanya di makin kita mendekati syariah makin banyak tuh setannya katanya makin advance jago-jago gitu ya S2 setannya gitu katanya. Nah aspek lain dalam laba adalah apa larangan sistem bunga tadi udah ya apalagi nih bisa harus dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah Algum Bilgum ya. Artinya apa? Tidak ada profit tanpa resiko. Nah, ini poin nih teman-teman ya. Tunggu nih saya ambil ke atas dulu nih ya. Di sini sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan
usaha ya sebagaimana pada sistem bunga karena pemilik modal tidak menanggung risiko ya nggak ada risiko nih ya kita nabungnya di bank konven ya dapat bunga sekian ya kan nggak ada risiko tuh ya eh, oleh karena itu nggak boleh nih karena aktivis harus berdasarkan dalam itu ada profit ada risiko makanya suka ada high risk high profit high risk high profit ya suka ada itu makanya benar gitu ya jadi hasil tuh ada karena ada usaha yang membersamainya gitu kan ya kan kita dapat modal 10 juta ya kita pakai jual beli beras bako untung kan beli beras tapi kalau kita nyimpen pokoknya gue dapat bunga sekian tiap bulan nggak ada aktivitas terhadap uang itu ya itu nggak boleh yang dilarang gitu ya clear ya apa perbedaannya ya. Nah kemudian keuntungan dalam Islam pun apa disebut dengan prinsip IWAT ya, yaitu jumlah usaha dan risiko yang diperhitungkan dalam bisnis. IWAT itu ada usaha dan ada risiko ya. Nah riba dilarang kenapa? Tidak memperhitungkan risiko sehingga menyebabkan ketidakadilan ya. Bank itu kan bayar bunga gitu ya. Tidak mendorong distribusi kekayaan. Nggak ada distribusi kekayaan nih kan. Di mana pihak yang kaya makin kaya, yang makin miskin. Gitu gitulah. Contoh teman-teman ya dalam krisis ekonomi 97 98 kalau udah apa teman ngikutin atau udah ngerti ya ketika itu ya. Berapa banyak bank yang tutup? Ya, kalau teman-teman mau tahu itu ketika itu ya bunga itu sampai 40% bunga deposito. Sementara bunga kredit gitu ya. Itu 30% aja naiknya udah nggak bayar, nggak dinaikin nggak mau bayar gitu. Ya kan? Tapi kan nasabah nggak mau tahu. Lo janji bayar sama gue bunga 3%, bayar 34%. Nagih terus gitu kan. Nggak kuat. Tuh. Sesungguhnya kan bunga itu harusnya dibayar dari pendapatan. Oh dia nggak ada pendapatan dari mana duitnya? Dari modal habis kan. Karena BLBI nggak kuat juga tutup banknya. Itu yang terjadi. Ya. Kalau di bank syariah gimana? Ya dapatnya berapa itu dibagi. Juta ya dibagi 2 juta. Tergantung kesepakatan di awal. Kan gitu. Jadi bank syariah itu ya nggak mungkin tekor dalam sisi operasionalnya. Itu yang dapat itu dibagi. Kalau bank konven bisa jadi tekor dalam operasionalnya. Sebelum dipotong biaya-biaya yang lain ya. Jadi dia dapat bayar bunga misalkan ke deposannya 20%. Tapi dia dapat terima bunga kreditnya cuma 15%. Dia kan tekor 5%. Itu yang disebut dengan negatif spread gitu ya. Itu yang terjadi ketika itu. Makanya kalau teman perhatikan, bank syariah banyak bermunculan setelah krisis. Karena waktu itu bank syariah satunya Mamat dianggap eksis ya. Tahan terhadap krisis. Karena itulah gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi kenapa perbedaan mendasar itu. Jadi laba itu harus dihasilkan dari usaha, bukan dari didiemin aja uangnya gitu ya. Harus diputar dapat usaha. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi setiap kenaikan tanpa iwat tanpa usaha tadi ya, itu dianggap sebagai riba. Ya, ya dalam kasus pinjaman berbunga terjadi kenaikan keuntungan di atas pokok yang lebih risiko, tidak mengandung iwat. Ya, itu dianggap bunga riba ya seperti itu. Oke. Kemudian poin pentingnya lagi Rasa syariah berlandaskan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme ini ya. Poinnya ini ya. Jadi harus sesuai dengan ini. Ketika kita melakukan atau mencari keuntungan baik dengan akad bagi hasil maupun dengan akad jual beli. Ya. Prinsip persaudaraan merupakan bentuk interaksi sosial ya. Harmonisasi kepentingan para pihak yang bertransaksi ya kemudian saling tolong menolong ya dalam transaksi ya berbagai aspek saling mengenal memahami menolong menjamin dan saling bersinergi ya Eh, namun begitu tetap berpedoman pada profesionalisme tetap profesional gitu kan adilan ya, menempatkan segala satu pada tempatnya dan memberikan satu pada yang berhak
sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam usaha berupa apa? Aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, zolim, maisir, garor, ikhtisar, najasi, riswah, ya, ta'alum, dan penggunaan unsur haram baik dalam barang dan jasa yang dipergunakan dalam jual belinya atau transaksinya ya. Nggak boleh ya kita jual beli kamar gitu. Ya untung sih nggak boleh. Barang yang dijual beli kan zatnya secara zatnya ini. Jual beli secara paksaan juga nggak boleh. Walaupun yang dijual beli kan barangnya halal ya. Jual rumah tapi dipaksa gitu atau diancam nggak boleh juga. Itu yang disebut dengan prinsip keadilan. Kemaslahatan tentu ya harus memenuhi dua unsur yaitu halal dan toyib. Ya, seimbangan menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah ya tidak hanya difokuskan pada pemegang saham saja, namun juga kepada siapa semua pihak yang dapat apa namanya merasakannya. Makanya tadi saya sampaikan sekarang bukan keuntungan bukan stockholder, tapi stakeholder semua menikmati manfaatnya ya. Misalnya saja masyarakat sekitar, pemerintah, ya karyawan tentunya ya. Sekarang apa? Dana CSR, pemerintah apa? Um, pajak segala macam dan sebagainya. Kemudian prinsip universalisme artinya transaksi syariah dapat dilakukan ke semua pihak ya, bukan hanya ke muslim aja. Ya, nah ini jadi boleh gitu ya. Yang penting pakai prinsip syariah. Ya, makanya nasabah kita boleh tuh kita boleh membiayai yang non muslim kok gitu ya. Kan beberapa bank syariah kalau dia punya prinsip nah kalau apa namanya nggak mengutamakan nggak ada larangan secara implisit ya nggak ada larangan secara eksplisit dan dia mengutamakan debitur itu muslim gitu ya. Ya, oke apalagi nih yang penting ya. Oke ini udah tadi kata Boma laba kemudian itu teman-teman ya poin-poin pentingnya yang lain segera dibaca ya ya untuk lebih apa lebih mendalami ya ini saya sengaja selengkap-lengkapnya saya sampaikan biar ada bayangan ya. Tapi poin-poin penting itu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Silakan. Silakan. Pertanyaan. Atau nanya dulu nih, apa namanya? Udah ada belum si siapa tadi tuh? Udah masuk belum? Ya nih, belum ya? Kalau belum ya udah, langsung tanya aja di materi ini ada yang pertanyaan nggak? Silakan. Saya mau tanya deh Pak. Silakan, Teh Helmi, silakan Teh. Iya, pertanyaan sederhana sih Pak. Tadi itu Hmm. kan kalau laba itu kan ya kalau bisnis itu akan menjadi sia-sia yang hanya buang-buang waktu ketika tidak ada laba, tidak ada dapat keuntungan gitu Pak, nggak ngambil keuntungan. Nah, kalau misalkan ada istilah kadang tuh kan orang kalau butuh uang tuh jual sesuatu supaya cepat terjual tuh ada istilah jual rugi atau yang penting modal sama sekali gitu yang dia dapat mungkin gitu ya Pak. Nah itu dalam apa perspektif Islam itu boleh jual jual kayak gitu gitu Pak. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi memang eh, kan tergantung konteksnya gitu ya. Ketika dalam kondisi normal gitu ya, kita harus melakukan transaksi perdagangan itu harus ada untungnya, capek-capek gitu ya. Eh, nah, saya lanjutin tuh pertanyaannya Teh Helmi. Nah, dalam kondisi tertentu, ketika dia butuh gitu ya, dia butuh banget ya, dia jual murah gitu. Sepanjang dia ikhlas ya gitu ya. Kan yang beli nggak ngerti juga, yang beli niatnya bantu, ya udah gue bantu deh gitu. Misalnya dia nggak perlu-perlu amat barang itu dibantu aja lah. Gitu. Walaupun apa
kondisi yang beli itu misalnya memang memang juga nggak perlu barang itu, kemudian juga bukan orang yang apa berada banget juga gitu ya. Biasanya begitu, kecuali dia eh, memasarkannya lewat lewat media sosial, mengiklankan barang yang berjual itu gitu ya. Kemudian di situ terjadi tawar menawar kan gitu ya. Kan sering tuh dengan teh ini tangganya teh, saya kebeli tolong dong apa saya mau jualin dong, beli dong sekian deh gitu kan, dia ikhlas tuh kan, dia butuh gitu ya. Nah kita nggak perlu barang itu gitu kan, jadi kita nggak jangan terpaksa juga yang beli gitu, yang terpaksa juga gitu kan. Kondisi tertentu kita juga ketika kita nggak bisa nolong ya udah nggak bisa, tapi kalau begitu ini gue cuma duit segini nggak apa deh udah gitu. Dan gue nggak mau ngutang gitu ya misalnya gitu di situ, jadi kita mau beli jangan sampai nggak bebanin dia yang jual kan, itu yang saling ridho saling itu kan. Jadi memang apa keuntungan buat si pembelinya gitu ya. Kecuali pembelinya berinisiatif ketika timbang kebaikannya kan gitu ya. Itu yang pertama. Segantung situasi dan kondisi. Nah, kondisi normal ya jangan sampai begitu. Yang kedua ada memang yang apa niatnya dijual barang itu memang apa murah gitu loh. Sembako murah gitu misalnya gitu ya. Karena mungkin sumbernya dari dana memang dana sosial yang siapkan. Dia motivasi yang dagang itu buat apa mencari keridoan gitu ya. Misalkan dia buka stand di mana sembako murah gitu ya. Dia belinya mungkin murahnya mungkin dia ambil cuma 1.000 perak gitu, tapi di harga pasar gitu ya, karena murah gitu. Itu nggak masalah juga. Ya karena sebenarnya memang diniatkan nggak nyari untung. Niatnya adalah untuk membantu sama gitu ya. Minimal pokoknya baik sudahlah. Atau kalaupun rugi dikit itu zakat malnya dia seperti itu. Gitu teh. Adalah mungkin ada pendapat lain teman-teman punya pengalaman silakan kalau ada lagi pendapat yang lain. Ada lagi yang lain? Pertanyaan silakan. Atau mau menambahkan pertanyaannya Teh Hilmi? Teh Heti, kamu mau nanya Teh Heti? Enggak, silakan. Assalamualaikum Pak Doni. Boleh bertanya Pak? Salam. Boleh Ya, Kang Jul. Silakan Kang Julian. ya Pak, punten. Hmm. eh kan punten pengalaman saya Pak, Hmm. banyak investor yang biasanya menanyakan saya tentang bagaimana usaha peternakan ya Pak. Nah, itu Hmm. kan biasanya investor itu akan tanya visibilitas tadi ya Pak atau cash flow-nya ya Pak ya. Ah, Nah, biasanya kan dari dalam cash flow itu ada break even point dan return of investment ya Pak ya. ya. Nah, kalau untuk misalnya saya beli tanah apa saya pembelian tanah Pak. Terus kemudian saya ada laba gitu. Nah, untuk tanah itu eh, harus dihitung untuk balik modal atau memang itu tidak usah dimasukkan. Jadi misalnya saya siap-siap usaha itu saya laba terus ada labanya itu Pak. Hmm. Tetapi ada tanah yang saya beli itu maksudnya dimasukkan pengaruh ke ROI apa gimana Pak? Itu saya yang kadang dalam buat Masukin cash flow dong. ini. Oh, Masukin. uh, Hmm. jadi semua itu dimasukin termasuk saya beli tanah berapa ratus juta itu dimasukin ke cash flow itu Iya, berarti ya Pak. tapi masuknya bukan sebagai biaya, yang dimasukin itu amortisasinya atau penyusutannya lah gitu. Misalkan gitu ya. Oh, penyusutan tanahnya Ah, maksudnya gitu Pak. iya, kalau itu kan, tapi kan di akuntansi kan tanah nggak disudutkan lah. Jadi dimasukin sebagai komponen tapi nggak semuanya, dimasukin sedikit aja. Atau kalau kita itu gini, yang paling gampang Kang Julian ya, itu kalau kita Ya. nyewa berapa, dibebankan biaya sewa tanah aja gitu. Oh, jadi masuk biaya sewa tanah gitu Pak. Iya, kalau kita nyewa tuh itu kan Oh, sekian gitu, biar biar fair itu kan. Tapi sampai ini paling kan tanah sendiri. Jadi saya kalau sewa sekian, jadi saya masukin ah, beban sewa sekian lah kalau lebih. Ya ROI-nya sekian kan gitu. oh gitu. Ya biasanya saya nggak masukin Pak. Maksud saya tuh nanti kalau memang tanah ini dijual masih bisa kembali gitu loh Pak. Berarti harus Iya, dimasukin ya Pak ya.
Masuknya tapi Oh, iya. beban sewa yang normal aja di sekitar situ berapa gitu loh. Oh, Beban gitu. sewa Iya, iya, karena iya. kan beda. Jadi eh, kalau kita punya usaha sendiri pun gitu ya, kayak saya ini punya usaha kecil-kecilan laundry, tapi tempatnya ada rumah yang nggak kepake gitu kan. Jadi Oh, dalam buat laba ruginya saya masukin biaya sewa di situ. Pasaran berapa nih? Saya diskon lah oh, 50%-an gitu. oh, Karena kalau kita oh, iya, sewa iya. kan nggak mungkin dapat untung segitu kalau sewa kan gitu seperti itu. Kalau kita Nah, oke. sewa ya, ini kebetulan punya sendiri, makanya untungnya gede kan gitu seperti itu. Oh, gitu. Nah, Terus itu ada satu lagi tergantung kalau, kebutuhannya. Kalau oh gitu, kebutuhannya iya. memang kita mau cari investor, ya kita Ya, hilangkan biar dia mau gitu. Kalau pergi dengan gitu aja nggak. Tapi kalau terlalu gede ya komponen itu dimasukin. Ini oh, terbuka, ini dimasukin. gini-gini. Nah, gitu. Terus kalau ini Pak, kalau ada kan cashflow yang ada net NPV, net present value dan IRR itu apa ya Pak maksudnya Pak? Ya, ini net Ah, present value itu kan ah, sebenarnya dalam konteks syariat itu diperdebatkan ya. Apa net present value itu gini. ah, Misalnya gini, tapi ini kalau buat menurut pendapat saya buat analisis keuangan nggak apa-apa kita pakai, tapi jangan jadi patokan. Misalnya gini, kita nih apa namanya punya usaha dengan modal 100 juta, ya. iya. Usaha kita akan untung tiap tahunnya misalnya 10 juta, ya Hmm, kan? Ya kan hmm. berarti kan setelah 3 tahun total asetnya jadi berapa? 30 ya Pak? 130 kan? 130 kan? 130. 100 Ya, juta oke. dapat untung 10 ya kan? Tapi kan nanti gitu Betul, betul. dapat 3 tahun lagi ya. Nah, kalau kita mau jual gitu ya, Hmm, itu nilai sekarangnya berapa kan gitu loh. Itu hmm, buat patokan hmm. aja. Itu ada rumusnya Oh, tuh. iya, Biasanya iya. ada rumusnya pakai di diskon tuh. Pakai apa? Pakai karena kita negaranya masih negara bukan negara Islam, pakai suku bunga umum gitu loh. Diskontonya itu gitu loh, di diskon. Hmm. Ya tetap lebih gede dari 100 juta, tapi lebih kecil 130 atau Oh, iya, di iya. diskon. Itu namanya net Oh, present value gitu. ah, oke, oke. Biasanya Nah, berapa sih Pak? 2,5%, 10% sih Pak? sekarang aja suku bunga Bank Indonesia aja BI. Tapi memang ada beberapa 2,5 ya Pak? jadi apa jadi kontroversi itu hitungannya. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau sekedar untuk anak alat analisis nggak apa-apa, kan kita pengen tahu juga gitu ya. Oh, iya. Apa sih sebenarnya Oke. dalam hitungan ekonomi konvensionalnya gitu ya. Persis Hmm, seperti bagi hasil deposito ya. Kan kita benchmarkingnya itu kan ke suku bunga bank umum. Kita ya betul, ngasih betul. bagi hasil sekian, ntar efektif rate itu berapa? Kalau jauh di bawah bank konvensional Ya. kan orang Hmm. nggak mau datang ke kita, tapi Nah, skema itu betul, pakai hasil betul. gitu, skemanya gitu ya. Untuk ini aja benchmarking aja. Oh gitu. Iya, IR iya juga Pak. tuh, IR tuh internal rate of return sama tuh modelnya. Cuma dia pengen lebih kepada total uang ini nanti jadi berapa gitu. Ada hitungan sendiri ya. Jadi itu alat ukur investasi. Ada tiga tuh ya. Ada net present value, ada Hmm. IRR, ada payback period. Ada empat, ada lagi ada Oh iya, ARR. iya, saya Itu lihat, betul. alat, ada alat, itu hanya alat untuk analisis sebuah proyek. Nah, untuk bisnis Kang Julian ya itu dipakai nggak apa-apa. Kata-kata itu nggak banyak kok rumusnya di googling aja tuh. Cara ngitungnya tuh. Ada contoh-contohnya Ya, juga. oke siap. Ya Pak. Terima kasih Pak Doni. Sip. Ada lagi? Ya. Silakan. Hiji deui deh, hiji deui. Udah jam 9 nih. 5 menit lagi. Silakan. Satu lagi mau nanya. Yang paling muda nih. Kang Reza. Nanya Kang Reza. Reza paling muda ya? Orang muda ya? Enggak, Kang. Pak, Kang simak dulu Rahmat. Pak. Nyimak dulu ya. Oke. Jadi, Pak Doni, saya mau bertanya nih Pak. mangga, mangga Kang Rahmat. Ya, sebetulnya sudah pernah saya tanyakan, cuma memang ini jawabannya agak kurang, menurut saya kurang memuaskan gitu ya. Jadi begini Pak, ada sebuah apa namanya sebuah ini ya, sebuah kasus lah gitu ya.
contoh lah, contoh kasus gitu. Jadi ada salah satu nasabah, beliau ini memang eh, pernah berakad gitu ya, pernah berakad dan menjalankan akad itu dengan akadnya musyarakah mutanafisah, MMQ gitu. Jadi beliau tertarik ketika eh, ada beberapa kebutuhan yang memang tidak bisa diakomodir oleh salah satu akad saja. Misalkan kalau merubahkan harus ada underlying aset ya. Nah, beliau ini memang ada kebutuhan seperti take over, kemudian ada kebutuhan untuk sewa, ada kebutuhan yang lain-lain, sehingga memang tidak bisa diakomodir dalam satu kebutuhan gitu ya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk memakai akad MMQ dan beliau tertarik gitu. Nah, dalam perjalanannya, nah beliau ini memang sering bekerja sama gitu dengan rekan-rekan bisnisnya gitu. Ketika ada uang berlebih, ada rekan bisnisnya yang punya project, misalkan dia pinjam gitu ya. Kalau kalau ini pinjam untuk apa namanya untuk kebutuhan yang memang kebutuhan itu pun tidak bisa menggunakan akad jual beli gitu. Nah ini dia berpikirlah gitu ya, sempat bertanya gitu ke saya, Pak ini bisa nggak diterapkan di dalam bisnis saya gitu ketika saya ingin membiayai sebuah kebutuhan salah satu rekan bisnis gitu ya. Karena memang kebutuhannya juga sangat beragam gitu. Selain untuk membeli barang juga ada untuk biaya operasional, ada juga untuk penelangan misalkan gitu. Akhirnya dia menggunakan pola MMQ gitu Pak. Daripada saya memakai akadnya pinjam uang, dan nanti kan otomatis berapa gitu ya margin yang diharapkan atau kelebihan yang diharapkan gitu. Nah, akhirnya dia memakai akad ini MMQ gitu. Si yang membutuhkan dana ini menjaminkan satu rumah atau menjual satu rumah, kemudian dari rumah yang dijual ini kepada nasabah saya dia disewakan kembali gitu ya, sama lah seperti bank gitu. Dia bikin perjanjiannya, ada akad sewanya, ada akad apa namanya, ada akad jual Oh, belinya, kemudian ada akad musyarakahnya atas sewa gitu. Nah ini ikat notaris juga gitu Pak. Nah, yang jadi pertanyaan apakah ketika ada seseorang yang ingin menerapkan yang memang sering diterapkan di bank ya dengan tujuan untuk apa namanya menghindari riba itu apakah diperkenankan secara syariah gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana konsekuensi hukumnya ketika terjadi kontestasi gitu di dalam akad musyarakah mutanafisah, terutama mungkin kalau di bank kan mungkin rule-nya ada ya jelas gitu ya. Nah kalau untuk ketika terjadi, saya juga agak agak khawatir sebetulnya ya, karena memang akad ini kan cenderung biasa kita lakukan di bank, dan memang terus terang saya pun terbilang barulah gitu memakai akad ini gitu, belum terlalu lama lah gitu. Nah bagaimana Pak menurut pandangan Bapak? oke. Jadi gini, ya, ini menarik ya. Eh, ini ada di mata kuliah fikih muamalah, tapi nggak apa-apa. Ya, saya share ya. MMQ itu, ya kalau bahasa kitanya itu ya, kongsi kepemilikan aset bersama. Ya, misalnya saya mau beli rumah nggak punya duit nih, ya nggak punya duit gitu kan. Saya cuma punya duit apa 30% gitu ya, 30% dari, ya misalnya harga 100 juta, 30 juta saya punya duit. Kang Rahmat punya 70 juta, Kang tukan dong Kang, tambahin nanti saya bayar, saya nyicil gitu. Jadi beli aset, kita patungan, namanya makanya musyarakah kan. Musyarakah mutanakisah ya untuk pembelian aset barang gitu ya. Nah, dalam waktu itu ada perjanjian tuh. Nanti tiap bulan ya, Kang Rahmat sebagai yang paling besar ya, 70% tuh berjanji menjual kisoh ya, kisahnya, sahamnya kepada saya. Saya beli tuh tiap bulan tuh, ya kan? Saya beli. Lama-lama kepemilikan sahamnya kebalik kan, semakin besar, Kang Rahmat makin kecil. Ujungnya ada jual beli atau hibah, jadi milik saya kan gitu ya. Itu konsep dari eh, musyarakah mutlak atau MMQ. Oke. Jadi di perjanjian syariahnya seperti itu. Nah, untuk kepentingan bank ada satu akad lagi. Karena apa namanya? Karena
apa namanya, bang, ada yang dianalisa, ntar lu udah bayar dari mana gitu. Makanya ada akad apa namanya ijaroh gitu ya, akad ijaroh untuk sumber pengembalian dari itu ya, adalah akad ijaroh. Kalau diterapkan di individu juga nggak masalah gitu, bahwa ntar ntar aset ini Kang Roni, Kang Rama ke sewa ini, ya dapat sekian. Nanti kita bagi hasilkan nih sewanya kan, apa hasilnya. Misalkan dapat hasil 20 juta, kita 50-50, ya kan. Kang Rahmat dapat 10, saya dapat 10. Cuman karena saya mau nebus rumah itu secara bertahap, saya setor lagi nih buat nebus pokoknya ya gitu loh. Jadi konsepnya seperti itu. Beli aset patungan, ya, aset itu disewain, hasilnya bagi hasil kan gitu ya, kayak musyarakah gitu ya. Kebetulan yang nyewa siapa? Nyewa dia sendiri kan gitu kan, rumah dia kan gitu ya, karena apa, rumah dia yang nyewa dia sendiri. Itu konsep secara umumnya sih yang nyewa orang lain gitu ya, orang lain nyewa terus kemudian apa namanya, bagi hasil sewa itu, karena saya pengen memiliki rumah itu, toko itu, saya nebus biar biar jadi punya saya ujungnya. Tapi dalam yang sekarang ini sebagian besar mungkin 90% akad MMQ itu disewa oleh salah satu pihak yang bekerja sama itu, berkongsi, boleh nggak ada larangannya ya. Itu konsep seperti itu ya. Jadi ada perjanjian di Akasarianya itu, ada perjanjian MMQ-nya, Musyarakah Mutlak Nasional, ya, bahwa salah satu pihak itu berjanji menjual sahamnya, share-nya, bagiannya salah satu pihak menjadi membeli gitu ya. Sehingga kalau porsi kepemilikan lama-lama menjadi lebih besar yang membeli itu. Kemudian akad lainnya menyewakan rumah itu sebagai bagi hasil bersama kan, seperti itu. Ya, tapi konteksnya adalah yang menyewakan rumah itu, yang menyewa rumah itu sebagian besar ya, ya di antara dua orang itu. Oke. Kalau ada masalah tengah jalan prestasi, gimana? Ya dijual. Dijual, terus dibalikin tuh porsi masing-masingnya gitu loh. Clear gitu loh. Kalau secara konsep syariahnya ya. Tapi hukum positifnya, kalau di bank itu kan tuh di hak tanggungan milik bank. Banknya ngejual kan gitu ya. Banknya ngejual, kemudian hasilnya dibagi dua gitu ya. Di apa namanya, eh, kita dipotong dulu kewajiban sisa utang yang Kang Rahmat belum bayar, sisanya saya balikin ke Kang Rahmat. Sederhana itu. Jadi sangat boleh untuk diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Sangat boleh, bagus malah. Kalau memang teman Kang Rahmat itu apa, concern banget ke aspek syari, itu menurut saya bagus. Saya baru dengar nih ada perorangan yang pakai akad MM itu, bagus banget gitu loh. Bagus banget. Terus, gitu Kang. Baik Pak, ya kebetulan memang kejadiannya beberapa minggu yang lalu dan itu angkanya lumayan besar juga tuh, hanya apa di angka 3 miliar katanya. Luar biasa. Wah, Saya bilang. mantap itu. Yang penting dia Iya, tahu hukum syariahnya, jadi enak ininya. iya. Jadi akadnya kasih aja kan, kita punya draft akad itu tuh. Nah, itu dikasih apa, draft akad MMQ-nya, ada dua akad kan, ada MMQ, ada ijarohnya kan, seperti itu. Dijelaskan skemanya seperti ini loh gitu loh. Gitu. Baik, Nah, baik. Baik. itu kan jawaban dari ini. Dulu tuh saya pernah cerita ya. Saya membiayai dulu pom bensin ya di Semarang ya. Itu udah utang dia udah lunas, terus dia mau buka usaha lain ya. Kemudian dia datang ke saya gitu loh, Pak, bisa nggak nih, saya asetnya sama apa, pom bensinnya udah nggak ada utang, saya jaminkan aja ke tempat bapak ya, saya dapat refinancing lah kalau di bank konven gitu ya, saya ajukan. Itu nggak setujui karena belum ada akadnya, karena dulu hanya cuma karena akan bagi aset udah murah bahah. Karena aset ya, itu kan jual beli, nggak bisa kita menjual aset yang udah sama kita, membeli udah tahu sendiri, nggak boleh itu. Akhirnya kan lucu, nasabahnya kebetulan sangat paham syariah, dia ketawa, ini lucu ya Pak Bang Syariah ya, usaha saya hal semua hal, kok cuma gara-gara akad nggak bisa gitu. Ini makanya saya eskalasi ke Dewan Pengawas Syariah, ke DS, ke DSN, gua akad MMQ ini gitu. Sebagai akad pamungkas kalau di Bank Syariah gitu ya. Pamungkas gitu, seperti itu. Bagus. Oke. Ada lagi? Sebelum saya tutup, silakan.
kita siap-siap eh, minggu depan UAS, nanti mungkin eh, minggu lah ya, hari Minggu saya kirim kuis ya untuk latihan ya. Semua dinilai ya untuk apa menopang nilai teman-teman ketika UASnya UTS-nya ini apa nggak maksimal nilainya. Jadi semua yang kerjaan teman-teman ini presentasi kelompok, tanya jawab itu eh, ada poinnya. Ya, sehingga jaga-jaga kalau pas UTS-nya tuh drop ada yang ini cadangan nih. Ya teman-teman, buat apa bersiap-siap UTS ya nggak susah kok ya. Insya Allah semua bisa. Cukup? Cukup, Pak. Oke, kita akhiri ya sampai di sini pertemuan kita malam ini. Kita ketemu 2 minggu lagi ya setelah UTS ya. Terima kasih teman-teman. Kita Udah beres. tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. foto dulu ya Pak, untuk absen Waalaikumsalam. sebentar. Oh iya benar, Pak. Foto dulu, foto dulu. Saya. Pak Roni, silahkan on cam Pak Roni. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, selamat Sip, bersiap-siap. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Penting, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, Kita Oke, menang. siap. Tugas besok Wih, gimana saya tuh? tugas. Tugas kelompok ya. Oh iya, Pak Roni kan kamu iya deh. mana? Pak Roni. Sare, perlu sare. Tuh budak. juga nutunduhun. Yo ah, nilainya ngecek kandang heula. Tadi sarapan hayam euy. Rangga Nilainya. Assalamualaikum. Salam. Mohon izin lab. Assalamualaikum. Salam. Pak Rahmat tugas pikir muamalah mah ke email lagi ya? Ke email Pak. Oh, hari ini kan ya? Ya, ke email. Oke Pak, Assalamualaikum. Kata Pak Rahmat, jadi konsultan 3 miliar menang barapi nih. Alhamdulillah menang 3 leuheun. Menang 2M. Makasih Mas. Kebagian tuh emang 5.450. Ayam beureun konsultan. Tinggalkan si Roni sina sama Reman kek. Nyuhun Beres, Pak Ji. anak Tangga buah Haji Happy. Tinggal aman. Nuhun. Ya, pamit.